Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan datang ini dari seseorang yang tidak disebut namanya. Ustadz, saya mau bertanya. Saya ada seorang janda. Saya seorang janda, ditinggal suami meninggal dunia. Maksudnya suami meninggal dunia dan saya ditinggalkan harta warisan. Kalau dihitung lumayan juga Ustaz, harta warisan yang tinggal oleh suami saya tersebut. Yang saya tanya Ustaz, berapa pembagian saya? Sedangkan suami saya meninggalkan dua orang tua. Maksudnya suaminya masih hidup, orang tuanya dua orang. Dan bagaimana harta warisan tersebut? Berapa pembagian saya? Dan berapa pula pembagian orang tua almarhum? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya bertanya seorang janda bertanya. Dia mempunyai harta warisan yang ditinggal oleh suaminya. Dan suami juga memiliki kedua orang tuanya masih hidup. Dia ingin bertanya berapa pembagian untuk dia dan berapa pula pembagian untuk kedua orang tuanya. Bagus ya. Pertanyaannya bagus. Menjawab pertanyaan ilmu faraid namanya ini tentang warisan. Memang ilmu ini jarang dipakai orang. Bahkan orang tidak memakainya sama sekali. Kadang-kadang orang berbuat sama saja. Kadang-kadang kalau suaminya meninggal, harta itu dibuat atas nama dia, atas nama apa sajalah. Entah itu nama sawah, entah itu nama rumah, entah mobil, dan banyak lagi kekayaan, semua atas nama istri ya, sehingga ahli waris itu nanti tak dapat apa-apa. Ini suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Orang yang seperti ini nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka untuk kekal abadi ya, selama-lamanya. Itu menurut kata Allah. Jadi untuk masalah harta warisan ini bukan masalah mudah. Berapa banyak orang mengatakan diri benar, tapi harta warisan tidak pernah dijalan dengan sebenarnya. Itu yang sangat berbahaya sekali. Ini untuk ibu ini saya akan jawab. Ya Bu ya. Dengar baik-baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Di dalam surat Nisa ayat 12. Apa yang bunyi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna rubu'u bimma taraktum in lam yakul lakum walad. Kalau kamu ditinggalkan warisan oleh suamimu, katanya, kalau kamu tidak punya anak, kalau tidak punya anak, kamu mendapat 1/4 dari hartanya. Lanjutnya apa? Kata Allah selanjutnya, fa in kana lakum walad, kalau kamu punya anak, falahunna sumunu bima taraktum. Kalau kamu punya anak, kamu hanya mendapat 1/8 dari harta yang ditinggal oleh suaminya. Yang kesemuanya terserah pada ahli warisnya adalah kedua orang tuanya. Begitu cara pembagian harta pusaka. Baiklah, saya akan berikan penjelasan yang jelas. Katakanlah peninggalan harta suami ibu ini 80 miliar katanya. 80 miliar. Ibu karena tidak punya anak, ibu cuma mendapat 1/4 kali 80 miliar. 1/4 kali 80 miliar berarti ibu mendapat 20 miliar dari harta 80 miliar tadi. Karena ibu dapat 1/4 kali 80 miliar berarti ibu mendapat 20 miliar. Dan jika ibu punya anak, hanya mendapat bagian ibu 1/8. Karena anak ibu itu kalau dia perempuan mendapat separuh dari atas seluruhnya.
kalau anak perempuan. Jadi anak kalau ibu tidak punya anak, ibu cuma dapat 1/8. 1/8 kali 80 miliar berarti ibu mendapat cuma 10 miliar. Jadi itu ibu harus tahu ya. Berdasarkan ayat ini Allah katakan yang jelas. Ya, jelas Allah katakan walahunna rubu'u. Apabila kamu ditinggalkan harta oleh suami, mimma taraktum. Ditinggalkan kamu ditinggalkan harta itu, illam yakul lakum walad. Jika kamu tidak punya anak, itu kamu mendapat rubu itu. Ya. Lahunna rubu'u 1/4. Tapi kalau kamu punya anak, fa in kana lakum walad, kalau kamu punya anak, falahunna sumunu bima taraktum. Kamu mendapat 1/8 dari hartanya. Jadi harta ibu kalau ibu punya anak 1/8 80 miliar kali 1/8 berarti ibu mendapat 10 miliar. Jadi jelas Bu, kalau ibu tidak punya anak, ibu mendapat 20 miliar. Kalau ibu punya anak, ibu cuma dapat 10 miliar. Saya terangkan gitu ya Bu ya. Ini saya rasa ibu sudah jelas sebenarnya. Memang bagus ibunya orangnya jujur. Pada zaman sekarang ada juga teman saya dulu. Ya, dia kaya juga, habis dilipas oleh istrinya. Tak ada, orang tu punya orang tua juga. Orang punya orang tua, punya saudara, tak dapat sama sekali. Dia yang mengambil semua. Karena harta yang tinggal suami itu atas nama dia. Ini celaka sendiri nih. Ini bahaya nih. Itu orang yang demikian, apa ancaman Allah? Apa kata Allah di dalam surat apa? Di dalam surat An-Nisa ayat apa? Ayat 14, Allah ancam orang seperti itu. Barang siapa tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar aturan pusaka itu atau warisan itu, dia akan menyebabkan masuk ke dalam api neraka, tinggal selama-lamanya. Ia akan memperoleh siksaan yang menghina. Dalam surah An-Nisa. Jadi kalau harta pusaka jangan main-main. Tidak masuk neraka, tidak masuk surga, bahkan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jangan main-main. Tak bisa rela-rela, tak bisa. Ada yang celaka lagi, ada orang mendapat harta pusaka, anak laki-laki tak dapat, anak perempuan pula yang dapat. Itu ya, dimasukkan juga Allah ke dalam neraka kalau pengamalan seperti itu. Ini ancaman Allah. Anak laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan. InsyaAllah akan saya jawab nanti yang akan datang. Ada pertanyaan berikut, berapa bagian untuk anak laki-laki dan perempuan? Saya akan jawab nanti. Ini ada juga masalah Irfan. Nah, pertanyaan tentang Irfan nanti juga akan saya jawab insyaAllah ya. Banyak lagi pertanyaan tentang tentang filsafat. Juga saya akan jawab nanti satu persatu Ibu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah tetap memberkati. Nah, yang penting Ibu, saya beri bayangkan, Ibu tidak punya anak, Ibu nanti mendapat 1/4 dari harta peninggalan suami Ibu. Kalau Ibu punya anak, Ibu cuma mendapat 1/8 dari harta tersebut. Mudah-mudahan Ibu ini paham. Mudah-mudahan cepat dibagi Ibu. Mudah-mudahan selesai. Ibu sedang tugas telah selesai ya. Mudah-mudahan insyaAllah Ibu nanti mendapat dari petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan dimasukkan Allah ke dalam surganya karena Ibu orang yang jujur. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.